cek dulu kelasnya ya. Kebetulan saya ngajar di hampir 12-13 kelas, dan ada satu kelas buat training di sini, semua ngumpul guru di grup kelas DL Secondary. Saya akan cek dulu dari 2C Boy kelas yang paling atas. Nah, ini murid-muridnya, jadi teman-teman bisa upload foto untuk cover kelasnya ya. Bisa kita lihat di sini, ini forum. Sebenarnya forum ini fungsinya untuk diskusi pembelajaran, diskusi tanya jawab guru dengan siswa, atau mungkin juga guru dengan guru ya. Ini tugas seni budayanya yang muncul. Ini juga ada Kalipro, tugas IPA. Nah, ini forum ya, diskusi ya. Ini tugasnya di sini. Jadi untuk tugas ada beberapa tugas ya yang hari ini ya. Ini ada tugasnya, ada yang dijadwalkan, ada yang langsung ditugaskan. Kalau langsung ditugaskan berarti hari ini juga gurunya baru kirim hari ini. Kalau yang dijadwalkan, misalnya kita sudah mengerjakan untuk siswa itu, udah ada membuat materi, membuat tugas, ringkasan, video, audio, ataupun soal, tapi ingin diberikan pada hari, contohnya hari Senin besok, bisa kita jadwalkan. Dan jangan lupa, selain bisa kita jadwalkan, kita juga bisa kasih batas waktu. Kita kasih batas waktu ya. Batas waktunya terserah. Contohnya pagi pagi kita kasih, nanti sore selesainya. Itu contohnya. Ini contoh saya kasih tugas. Dia ada di sini. Nah, ini karena biasanya di sini ada schedule, karena sudah untuk hari ini maka simpan aja. Ini batas waktunya di sini. Ini batas waktunya hari ini. Ya. Oke, ini pembelajaran, kita lihat komen siswanya. Untuk contoh math, ya. Tugasnya apa? Diposting tanggal 19 Maret, berarti baru diposting beberapa yang lalu. Tugasnya watch this video, make a summary, translate into Indonesian, written on A4 paper by handwriting, send the photo in the comments column. The summary must consist of sentences, pictures, and mathematical formulas. Artinya guru pengen benar-benar lihat ini kerjaan siswa gitu. Kita lihat tugasnya. Nah, ini hari ini belum ada yang dikembalikan ya. Yang diserahkan baru 4 orang. Kita lihat yang sudah diserahkan. Kita lihat anak-anak nih yang sudah mengumpulkan dari tugasnya. Jadi kita bisa kontrol kerjaan mereka ya, dan kita juga bisa kasih nilai ini. Rumusnya bisa dilihat di sini, anak-anak mengerjakan rumusnya ya. Bisa dipoto, simpan di drive, langsung upload sini. Kalau nilainya betul, kasih nilai di sini. Guru juga jangan malas, jadi harus cek kerjaan siswa. Oke, di Agras tadi. Ini baru 4, jadi kita bisa ngecek juga siswa yang mengumpulkan atau belum, bisa kasih nilai di sini. Ya. Kita juga dicek di petunjuk. I like. Oh, kalau kata saya bukan 4 gimana kan? Aku gak punya soalnya. Saya sudah. Ini Mr. Hasta. Ini teachernya, Mrs. Saya screenshot. Kalau namanya sesuai nama, adiknya tidak dinilai ya. Ini kan, ini namanya chicken nugget lah, kata siapa lah, anak-anak malum masih awal, jadi perlu penyesuaian. Mereka nggak nganggap bahwa ini kelas ya, harusnya nama lengkap. Nanti gurunya bingung ngasih nilai siapa. Ya, kasih tahu. Oke, ini guru-guru yang sudah out. Biasa yang boys ya. Kita lihat yang girl sekarang. Kelas 3. Dilihat tugasnya. Ini yang biasanya masih di draft, bukan 3D boys. 3D
Ini belum di assign nih. Oke. Tugaskan aja. Tugaskan. Ini contohnya nih. Saya kan belum, masih draft nih. Jadi kalau ingin menjadwalkan bisa dijadwalkan, bisa tugaskan. Kalau dijadwalkan, jadi tentukan untuk hari apa nih? Hari Senin. Jam berapa kita tentukan ya. Kalau untuk hari ini kita tugaskan aja. Kita masih batas waktu. Bisa kita kasih batas waktu sampai besok. Ini yang udah dijadwalkan, tapi ini kita hapus aja karena udah ada. Sorry, tugas stick ini kayaknya yang lama. Ini yang sudah saya jadwalkan ya. Dijadwalkannya tanggal, salah pukul, sorry, waktunya salah. Kita buat hari ini tanggal 20 ya, 14. Jadi jam 2 nanti anak-anak harus ngerjakan ini ya. Kita lihat juga teman-teman yang lain lewat PUEBI. Ini ngasih tugas ke anak-anak bisa dalam bentuk teks, dokumen macam-macam. Ada dokumen numerics, ada dokumen formulirnya, ada dokumen angka, ada teks, ada bentuknya presentasi, macam-macam. Ada bentuknya juga audio, ada bentuknya juga video, ada gambar ya. Ini sangat interaktif sekali. Murid-murid bisa berinteraksi dengan guru, guru dengan guru, guru dengan murid. Anak-anak bisa ngirim tugas dengan berbagai macam data. Tadi sebutin data teks, data angka, data audio, video, ataupun image, gambar ya. Ini PUB nih, lihat komentar anak-anak nih. Kapan Miss? Ini biasanya nggak dikasih batas waktu oleh gurunya ya. Miss nggak bisa dibuka filenya karena biasanya nih aksesnya, kalau nggak bisa dibuka, kita lihat ya aksesnya nih. Kalau saya bisa ya, kita lihat aksesnya ya. Kalau nggak bisa dibuka, biasanya aksesnya ini sekarang udah bisa. Siswa dapat mengedit file, berarti siswa dapat buka. Kalau tadi siswa hanya dapat melihat, biasanya nggak bisa dibuka. Itu ketika siswa sebelum diedit. Kata baku atau baku bisa dibuka koren, berarti udah bisa nih, karena udah akses sudah dikasih. Baru katanya penulisan angka. Ini interaktif sekali ya. Ada yang diapain sih? Nggak ngerti. Biasanya ini guru harus interaktif, dijawab di sini. Dikasih tahu caranya. Buka caranya. Dibuka, terus juga dikerjakan, disabit lagi. Kita cek siswa yang sudah mengerjakannya, belum ada yang nyerahin nih. Bisa kita lihat nih ya. Coba kita lihat lagi kelas 3C boy ini. 3C Coach Roman ya. Saya tugas ICT. Ada komentar juga. Ini contoh, ini sudah nilainya udah kita lihat nih, anak sudah. Ini udah saya kasih nilai nih, ada 65, ini 67 nih. Oke, kasih nilai.
nilainya. Nah, ini nilainya nih, nilai anak-anak ya. Ini ada yang belum nih, si Fansya Eriko Ihyan ya, belum ngasih tugas ya. Bisa ketahuan siapa yang sudah, siapa yang belum, nilainya berapa, bisa kita cek ya. Kita bisa lihat di sini keseluruhan nilai siswa di kelas 3C boys, nilainya. Kita juga bisa ngecek nih teman-teman, siapa yang udah ngasih nilai apa belum. Nih baru TIK yang udah ngasih nilai ya. Oke, ini seperti kelas biasa aja, kelas ada rapotnya, anak-anak bisa ngecek, bisa lihat nilainya online, itu lebih enak. Sebenarnya bisa bikin rapot online juga. Ya, bisa lihat hasil kerja mereka, nilai akhir mereka, sehingga kalau ada kurang mereka bisa remedial. Oke, mungkin itu kalau mungkin kendalanya ada beberapa kendala. Guru bisa ketika anak tidak bisa upload atau melihat. Ya seperti tadi bilang, untuk ketika guru ngasih tugas, aksesnya itu, nah seperti mana ya? Seperti ini ya, mana info pasti ya. Ini nih, bila siswa kesulitan biasanya di akses. Nah kita lihat ini ada penerapan siswa nih, ada kenalan enggak? Kita lihat komentar Islamic Studies, padahal aku udah rebahan situ atau kertas. Wah, ini kurang, langsung aja ada tulisannya. Nah misalkan ini bisa lah, ini solusinya. Nah kita lihat aksesnya dia, akses berarti harus edit ya. Untuk lihat akses, edit tugas. Nah, kita lihat aksesnya apa nih. Oke, kita lihat edit tugas. Oh ini kalau ini nggak perlu akses ya, ini sebenarnya nggak ada petunjuknya nih. Nah ini kita klik siswa dapat mengedit jawaban, klik, ini penting nih kalau ada kesulitan kayak tadi, sehingga siswa dapat mengedit jawaban. Nah. Oke. Kalau kita simpan di Google Drive atau di file, itu ada biasanya keterangan. Ini kan dari file nih, langsung biasanya bisa langsung di download. Kita cari lagi gimana ya, yang IPA nih. Nah ini IPA ini kita lihat edit. Nah di sininya ada keterangan biasanya kalau di Drive ya, siswa dapat melihat, jangan lihat, jadi dapat mengedit, sehingga mereka bisa lihat, bisa juga nonton atau bisa download. Oke, untuk sementara itu saja review dari saya. Yang jelas Google Class ini seperti kelas biasa, seperti kelasnya biasa. Di sana ada jadwal kelas, ada pembelajaran, ada tugas, ada interaktif dengan siswa. Cuma bedanya ini virtual, artinya dalam bentuk bukan direct, tapi bukan buat langsung, sebenarnya langsung juga, cuma nggak ada orangnya aja. Itu yang membedakan, karena suara kita sampai, video kita ada, semuanya ada. Yang jelas ini seperti kelas tapi bentuknya virtual. Apakah sekolah masih penting? Ya penting. Kenapa? Sekolah bukan hanya memberi tugas, bukan hanya kognitif itu kecerdasan, shaping kecerdasan, tapi juga afektif, sikap, dan itu perlu kehadiran, perlu bimbingan, perlu ketemu langsung ya. Oke, mungkin itu saja untuk tutorial untuk evaluasi pembelajaran menggunakan Google Class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya akan coba lihat hasil dari sharing dan training kemarin di Jakarta Islamic School Secondary, khususnya tentang Google Classroom, bagaimana efektivitas pembelajaran ketika harus belajar jarak jauh. Saya cek dulu kelasnya ya. Kebetulan saya ngajar di hampir 12-13 kelas, dan ada satu kelas buat training di sini, semua ngumpul guru di grup kelas DL Secondary. Saya akan cek dulu dari 2C Boy kelas ya, paling atas. Nah, ini murid-muridnya. Jadi teman-teman bisa upload foto untuk cover kelasnya ya. Bisa kita lihat di sini, ini forum. Sebenarnya forum ini fungsinya untuk diskusi pembelajaran, diskusi tanya jawab guru dengan siswa, atau mungkin juga guru dengan guru ya. Ini tugas seni budayanya yang muncul. Ini juga ada Kalipro, tugas IPA. Nah, ini forumnya, diskusi ya. Ini tugasnya di sini. Jadi untuk tugas ada beberapa tugas ya yang hari ini ya. Ini ada tugasnya, ada yang dijadwalkan, ada yang langsung ditugaskan. Kalau langsung ditugaskan berarti hari ini juga gurunya baru kirim hari ini. Kalau yang dijadwalkan, misalnya kita sudah mengerjakan untuk siswa itu, udah ada membuat materi, membuat tugas, ringkasan, video, audio, ataupun soal, tapi ingin diberikan pada hari, contohnya hari Senin besok, bisa kita jadwalkan. Dan jangan lupa, selain bisa kita jadwalkan, kita juga bisa kasih batas waktu. Kita kasih batas waktu ya. Batas waktunya terserah. Contohnya pagi pagi kita kasih, nanti sore selesainya. Itu contohnya. Ini contoh saya kasih tugas. Dia ada di sini. Nah, ini karena biasanya di sini ada schedule, karena sudah untuk hari ini maka simpan aja. Ini batas waktunya di sini. Ini batas waktunya hari ini. Oke, ini pembelajaran, kita lihat komen siswanya. Untuk contoh math ya, tugasnya apa? Diposting tanggal 19 Maret, berarti baru diposting beberapa yang lalu. Tugasnya watch this video, make a summary, translate into Indonesian, written on A4 paper by handwriting, send the photo in the comments column. The summary must consist of sentences, pictures, and mathematical formulas. Ini guru pengen benar-benar lihat ini kerjaan siswa gitu. Kita lihat tugasnya. Nah, ini hari ini belum ada yang dikembalikan ya. Yang diserahkan baru 4 orang. Kita lihat yang sudah diserahkan. Kita lihat anak-anak nih yang sudah mengumpulkan dari tugasnya. Jadi kita bisa kontrol kerjaan mereka ya, dan kita juga bisa kasih nilai ini. Rumusnya bisa dilihat di sini, anak-anak mengerjakan. Rumusnya ya. Bisa dipoto, simpan di drive, langsung halus ini. Kalau nilainya betul, kasih nilai di sini. Guru juga jangan malas, jadi harus cek kerjaan siswa. Oke, di Agras tadi. Ini baru 4, jadi kita bisa ngecek juga siswa yang mengumpulkan apa belum, bisa kasih nilai di sini. Ya. Kita juga dicek di petunjuk. I like. Oh, kalau kertas saya bukan A4 gitu kan, aku gak punya soalnya. Saya sudah. Ini Mr. Hasta, ini teachernya, Mrs. Saya sekiranya kalau namanya sesuai nama, adiknya tidak dinilai ya. Ini kan, ini namanya chicken nugget lah, kata siapa lah, anak-anak malum masih awal, jadi perlu penyesuaian. Mereka nggak nganggap bahwa ini kelas ya, harusnya nama lengkap, nanti gurunya bingung ngasih nilai siapa ya, mesti tahu. Oke, ini guru-guru yang sudah out. Biasa yang boys ya. Kita lihat yang girl sekarang, yang kelas 3. Kelas 3, kita lihat tugasnya.
Ini yang biasanya, oh masih di draft bukan. 3D boys, 3D. Ini belum di assign nih. Oke. Tugaskan aja. Tugaskan. Nah, ini contohnya nih. Saya kan belum, masih draft nih. Jadi kalau ingin menjadwalkan bisa dijadwalkan, bisa tugaskan. Kalau dijadwalkan, jadi tentukan untuk hari apa nih? Hari Senin. Jam berapa kita tentukan ya. Kalau untuk hari ini kita tugaskan aja. Kita masih batas waktu. Nah, bisa kita kasih batas waktu sampai besok. Ini yang udah dijadwalkan, tapi ini kita hapus aja karena udah ada. Sorry, tugas stick ini ya, kayak yang lama. Ini yang sudah saya jadwalkan ya. Dijadwalkannya tanggal, oh salah pukul, sorry, waktunya salah. Kita buat hari ini tanggal 20 ya, 14. Jadi jam 2 nanti anak-anak harus mengerjakan ini ya. Kita lihat juga teman-teman yang lain lewat PUEBI. Ini ngasih tugas ke anak-anak bisa dalam bentuk teks, dokumen macam-macam. Ada dokumen numerics, ada dokumen formulirnya, ada dokumen angka, namanya tadi ada teks, ada bentuknya presentasi, macam-macam. Ada bentuknya juga audio, ada bentuknya juga video, ada gambar ya. Ini sangat interaktif sekali. Murid-murid bisa berinteraksi dengan guru, guru dengan guru, guru dengan murid. Anak-anak bisa ngirim tugas dengan berbagai macam data. Tadi sebutin data teks, data angka, data audio, video, ataupun image, gambar ya. Ini PUB nih, lihat komentar anak-anak nih. Kapan Miss? Ini biasanya nggak dikasih batas waktu oleh gurunya ya. Miss nggak bisa dibuka filenya karena biasanya nih aksesnya, kalau nggak bisa dibuka, kita lihat ya aksesnya nih. Kalau saya bisa ya, kita lihat aksesnya ya. Kalau nggak bisa dibuka, biasanya aksesnya ini sekarang udah bisa. Siswa dapat mengedit file, berarti siswa dapat buka. Kalau tadi siswa hanya dapat melihat, biasanya nggak bisa dibuka. Itu ketika siswa sebelum diedit. Kata baku atau baku bisa dibuka koren, berarti udah bisa nih, karena udah akses sudah dikasih. Baru katanya penulisan angka, ini interaktif sekali ya. Oh, ada yang diapain sih? Nggak ngerti. Biasanya ini guru harus interaktif, dijawab di sini. Dikasih tahu caranya. Buka caranya. Dibuka, terus juga dikerjakan, disabit lagi. Kita cek siswa yang sudah mengerjakannya, belum ada yang nyerahin nih. Bisa kita lihat nih ya. Coba kita lihat lagi kelas 3C boy ini. 3C Coach Roman ya. Saya tugas ICT. Ada komentar juga. Ini contohnya ya.
Ini contoh, ini sudah nilainya udah kita lihat nih. Sudah, ini udah saya kasih nilai nih. Ada 65, ini 67 nih. Oke. Kasih nilai. Nih, nilainya. Ini nilainya nih, nilai anak-anak ya. Ini ada yang belum nih. Si Fansya Eriko Ihyan ya, belum ngasih tugas ya. Bisa ketahuan siapa yang sudah, siapa yang belum, nilainya berapa, bisa kita cek ya. Kita bisa lihat di sini keseluruhan nilai siswa di kelas 3C boys, nilainya. Kita juga bisa ngecek nih teman-teman, siapa yang udah ngasih nilai apa belum. Nih baru TIK yang udah ngasih nilai ya. Oke, ini seperti kelas biasa aja, kelas ada rapotnya, anak-anak bisa ngecek, bisa lihat nilainya online, itu lebih enak. Sebenarnya bisa bikin rapot online juga. Jadi anak bisa lihat hasil kerja mereka, nilai akhir mereka, sehingga kalau ada kurang mereka bisa remedial. Oke, mungkin itu kalau mungkin kendalanya ada beberapa kendala. Guru bisa ketika anak tidak bisa upload atau melihat. Ya seperti tadi bilang, untuk ketika guru ngasih tugas, aksesnya itu seperti mana ya, seperti ini ya, mana yang pasti ya. Ini nih, bila siswa kesulitan biasanya di akses. Nah kita lihat ini ada penerapan siswa nih, ada enggak? Komentar Islamic Studies, cara pada aku udah rebahan di situ atau kertas. Ini kurang langsung aja kan tulisannya. Bisa kan, ini bisa lah, ini solusinya. Nah kita lihat aksesnya dia, akses berarti harus edit ya, untuk akses edit tugas. Kita lihat. Nah, kita lihat aksesnya apa nih. Oke. Kita lihat edit tugas. Edit. Oh, ini kalau ini nggak perlu akses ya. Ini sebenarnya nggak ada petunjuknya nih. Nah, ini kita klik siswa dapat mengedit jawaban. Klik, ini penting nih. Kalau ada kesulitan kayak tadi, sehingga siswa dapat mengedit jawaban. Nah. Oke. Kalau kita simpan di Google Drive atau di file, itu ada biasanya keterangan. Ini kan dari file yang langsung biasanya bisa langsung di download. Kita cari lagi di mana ya, yang IPA nih. Nah ini IPA ini kita lihat edit. Di sininya ada keterangan biasanya kalau di drive ya, siswa dapat melihat, jangan lihat, jadi dapat mengedit, sehingga mereka bisa lihat, bisa juga nonton atau bisa download ya. Oke, untuk sementara itu saja review dari saya. Yang jelas Google Class ini seperti kelas biasa, seperti kelasnya biasa. Di sana ada jadwal kelas, ada pembelajaran, ada tugas, ada interaktif dengan siswa. Cuma bedanya ini virtual, artinya dalam bentuk bukan direct, tapi bukan buat langsung. Sebenarnya langsung juga, cuma nggak ada orangnya aja. Itu yang membedakan, karena suara kita sampai, video kita ada, semuanya ada. Yang jelas ini seperti kelas tapi bentuknya virtual. Apakah sekolah masih penting? Ya penting. Kenapa? Sekolah bukan hanya memberi tugas, bukan hanya kognitif itu kecerdasan, shaping kecerdasan, tapi juga afektif, sikap, dan itu perlu kehadiran, perlu bimbingan, perlu
ketemu langsung ya. Oke, mungkin itu saja untuk tutorial untuk evaluasi pembelajaran menggunakan Google Class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba lihat hasil dari sharing dan training kemarin di Jakarta Islamic School Secondary, khususnya tentang Google Classroom, bagaimana efektivitas pembelajaran ketika harus belajar jarak jauh. Saya cek dulu kelasnya ya. Kebetulan saya ngajar di hampir 12-13 kelas, dan ada satu kelas buat training di sini, semua ngumpul guru di grup kelas DL Secondary. Saya akan cek dulu dari 2C Boy kelas ya, paling atas. Nah, ini murid-muridnya. Jadi teman-teman bisa upload foto untuk cover kelasnya ya. Nah, bisa kita lihat di sini, ini forum. Sebenarnya forum ini fungsinya untuk diskusi pembelajaran, diskusi tanya jawab guru dengan siswa, atau mungkin juga guru dengan guru ya. Ini tugas seni budayanya yang muncul. Ini juga ada Kalipro, tugas IPA. Nah, ini forumnya, diskusi ya. Ini tugasnya di sini. Jadi untuk tugas ada beberapa tugas ya yang hari ini ya. Ini ada tugasnya, ada yang dijadwalkan, ada yang langsung ditugaskan. Kalau langsung ditugaskan berarti hari ini juga gurunya baru kirim hari ini. Kalau yang dijadwalkan, misalnya kita sudah mengerjakan untuk siswa itu, udah ada membuat materi, membuat tugas, ringkasan, video, audio, ataupun soal, tapi ingin diberikan pada hari, contohnya hari Senin besok, bisa kita jadwalkan. Dan jangan lupa, selain bisa kita jadwalkan, kita juga bisa kasih batas waktu. Kita kasih batas waktu ya. Batas waktunya terserah. Contohnya pagi, nah, pagi kita kasih, nanti sore selesainya. Itu contohnya. Ini contoh saya kasih tugas. Nah, dia ada di sini. Ini karena biasanya di sini ada schedule, karena sudah untuk hari ini maka simpan aja. Ini batas waktunya di sini. Ini batas waktunya hari ini. Ya. Oke, ini pembelajaran, kita lihat komen siswanya. Untuk contoh math, ya. Tugasnya apa? Diposting tanggal 19 Maret, berarti baru diposting beberapa yang lalu. Tugasnya watch this video, make a summary, translate into Indonesian, written on A4 paper by handwriting, send the photo in the comments column. The summary must consist of sentences, pictures, and mathematical formulas. Ini guru pengen benar-benar lihat ini kerjaan siswa gitu. Kita lihat tugasnya. Nah, ini hari ini belum ada yang dikembalikan ya. Nah, yang diserahkan baru 4 orang. Kita lihat yang sudah diserahkan. Kita lihat anak-anak nih yang sudah mengumpulkan dari tugasnya. Jadi kita bisa kontrol kerjaan mereka ya, dan kita juga bisa kasih nilai ini. Rumusnya bisa dilihat sini, anak-anak mengerjakan. Rumusnya ya. Bisa dipoto, simpan di drive, langsung upload sini. Kalau nilainya betul, kasih nilai di sini. Guru juga jangan malas, jadi harus cek kerjaan siswa. Oke, di Agras tadi. Ini baru 4, jadi kita bisa ngecek juga siswa yang mengumpulkan apa belum, bisa kasih nilai di sini. Ya. Kita juga dicek di petunjuk. I like. Oh, kalau kertasnya bukan A4 kan, aku gak punya soalnya. Ya saya sudah. Ini Mr. Hasta. Ini teachernya, Mrs. Saya skillnya kalau namanya sesuai nama, adiknya tidak dinilai ya. Ini kan. Ini namanya chicken nugget lah, siapa lah anak-anak. Malum masih awal, jadi perlu penyesuaian. Mereka nggak nganggap bahwa ini kelas ya. Harusnya nama lengkap. Nanti gurunya bingung ngasih nilai siapa. Ya,
kasih tahu. Oke, ini guru-guru yang sudah out. Biasa yang boys ya. Kita lihat yang girl sekarang, yang kelas 3. Kelas 3, dilihat tugasnya. Ini yang biasanya masih di draft, bukan 3D boys. 3D. Ini belum di assign nih. Oke. Tugaskan aja. Tugaskan. Ini contohnya nih. Saya kan belum, masih draft nih. Jadi kalau ingin menjadwalkan bisa dijadwalkan, bisa tugaskan. Kalau dijadwalkan, jadi tentukan untuk hari apa nih? Hari Senin. Jam berapa kita tentukan ya. Kalau untuk hari ini kita tugaskan aja. Kita masih batas waktu, bisa kita kasih batas waktu sampai besok. Ini yang udah dijadwalkan, tapi ini kita hapus aja karena udah ada. Sorry, tugas stick ini kayaknya yang lama. Ini yang sudah saya jadwalkan ya. Dijadwalkannya tanggal salah pukul, sorry, waktunya salah. Kita buat hari ini tanggal 20 ya, 14. Jadwalkan. Jadi jam 2 nanti anak-anak harus mengerjakan ini ya. Kita lihat juga teman-teman yang lain lewat PUEBI. Ini ngasih tugas ke anak-anak bisa dalam bentuk teks, dokumen macam-macam. Ada dokumen numerics, ada dokumen formulirnya, ada dokumen angka, ada teks, ada bentuknya presentasi, macam-macam. Ada bentuknya juga audio, ada bentuknya juga video, ada gambar ya. Ini sangat interaktif sekali. Murid-murid bisa berinteraksi dengan guru, guru dengan guru, guru dengan murid. Anak-anak bisa ngirim tugas dengan berbagai macam data. Tadi sebutin data teks, data angka, data audio, video ataupun image, gambar ya. Ini PUB nih, lihat komentar anak-anak nih. Kapan Miss? Ini biasanya nggak dikasih batas waktu oleh gurunya ya. Miss nggak bisa dibuka filenya karena biasanya nih aksesnya, kalau nggak bisa dibuka, kita lihat ya aksesnya nih. Kalau saya bisa ya, kita lihat aksesnya ya. Kalau nggak bisa dibuka, biasanya aksesnya ini sekarang udah bisa. Siswa dapat mengedit file, berarti siswa dapat buka. Kalau tadi siswa hanya dapat melihat, biasanya nggak bisa dibuka. Itu ketika siswa sebelum diedit. Kata baku atau baku bisa dibuka koren, berarti udah bisa nih, karena udah akses sudah dikasih. Terus katanya penulisan angka, ini interaktif sekali ya. Ada yang diapain sih? Nggak ngerti. Biasanya ini guru harus interaktif, dijawab di sini. Dikasih tahu caranya. Buka caranya. Dibuka, terus juga dikerjakan, disabit lagi. Kita cek siswa yang sudah mengerjakannya, belum ada yang nyerahin nih. Bisa kita lihat nih ya. Coba kita lihat lagi kelas 3C boy ini. 3C Coach Roman ya. Saya tugas ICT. Kita komentar juga.
ini contoh, ini sudah nilainya udah kita lihat nih. Anak-anak sudah, nah ini udah saya kasih nilai nih, ada 65, ini 67 nih. Oke, kasih nilai nih, nilainya. Nah, ini nilainya nih, nilai anak-anak ya. Ini ada yang belum nih, si Fansya Eriko Ihyan yang belum ngasih tugas ya. Bisa ketahuan siapa yang sudah, siapa yang belum, nilainya berapa, bisa kita cek ya. Kita bisa lihat di sini keseluruhan nilai siswa di kelas 3C Boys nilainya. Kita juga bisa ngecek nih teman-teman, siapa yang udah ngasih nilai apa belum. Nih baru TIK yang udah ngasih nilai ya. Oke, ini seperti kelas biasa aja, kelas ada rapotnya, anak-anak bisa ngecek, bisa lihat nilainya online, itu lebih enak ya. Sebenarnya bisa bikin rapot online juga ya, anak-anak bisa lihat hasil kerja mereka, nilai akhir mereka, sehingga kalau ada kurang mereka bisa remedial. Oke, mungkin itu kalau mungkin kendalanya ada beberapa kendala. Guru bisa ketika anak tidak bisa upload atau melihat ya, seperti tadi bilang, untuk ketika guru ngasih tugas aksesnya itu, nah seperti mana ya, seperti ini ya, mana ini kok pasti ya. Ini nih, bila siswa kesulitan biasanya di akses. Nah kita lihat ini ada penerapan siswa nih, ada kendala enggak. Kita lihat komentar Islamic Studies, padahal aku udah rebahan di situ atau kertas. Wah ini kurang, langsung aja ada tulisannya. Nah misalkan ini bisa lah, ini solusinya. Nah kita lihat aksesnya dia, berarti harus edit ya, untuk akses edit tugas. Kita lihat, nah kita lihat aksesnya apa nih. Oke, kita lihat edit tugas, edit. Oh ini kalau ini nggak perlu akses ya, ini sebenarnya nggak ada petunjuknya nih. Nah ini kita klik siswa dapat mengedit jawaban, klik, ini penting nih kalau ada kesulitan kayak tadi, sehingga siswa dapat mengedit jawaban. Nah, oke. Kalau kita simpan di Google Drive atau di file, itu ada biasanya keterangan. Ini kan dari file nih, langsung biasanya bisa langsung di download. Kita cari lagi gimana ya, yang IPA nih. Nah ini IPA ini kita lihat edit. Nah di sininya ada keterangan biasanya kalau di Drive ya, siswa dapat melihat, jangan lihat, jadi dapat mengedit, sehingga mereka bisa lihat, bisa juga nonton atau bisa download ya. Oke, untuk sementara itu saja review dari saya. Yang jelas Google Class ini seperti kelas biasa, ya, seperti kelasnya biasa. Di sana ada jadwal kelas, ada pembelajaran, ada tugas, ada interaktif dengan siswa. Cuma bedanya ini virtual, artinya dalam bentuk bukan direct, tapi bukan buat langsung, sebenarnya langsung juga, cuma nggak ada orangnya aja. Itu yang membedakan, karena suara kita sampai, video kita ada, semuanya ada. Yang jelas ini seperti kelas tapi bentuknya virtual. Apakah sekolah masih penting? Ya penting. Kenapa? Sekolah bukan hanya memberi tugas, bukan hanya kognitif itu kecerdasan, shaping kecerdasan, tapi juga afektif, sikap, dan itu perlu kehadiran, perlu bimbingan, perlu
ketemu langsung ya. Oke, mungkin itu saja untuk tutorial untuk evaluasi pembelajaran menggunakan Google Class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.